Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu, rekan-rekan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pada sore hari ini kita bisa hadir kembali untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala sembari menunggu datangnya berbuka puasa. Kita lanjutkan kajian yang kemarin belum selesai tentang surat Az-Zariyat. Jadi dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala itu berulang kali bersumpah. Sumpah atas nama makhluknya, sumpah atas nama angin yang berhembus, yang kemudian menebarkan atau menerbangkan debu-debu. Kemudian falhamilati wiqra, dan Allah juga bersumpah atas nama malaikat yang menggiring awan menjadi hujan di tempat yang telah ditentukan, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jariyati yusra, juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama al-jariyah, yaitu sampan-sampan atau perahu atau bahtera yang bisa berjalan di atas air yusron dengan mudahnya. Kemudian Allah juga bersumpah fal muqassimati amro, demi malaikat-malaikat yang membagi perkara-perkara atau yang mengatur urusan-urusannya manusia. Jadi malaikat ini kan macam-macam tugasnya. Ada yang bertugas untuk memberikan rezeki, menurunkan hujan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga arus. Ini al-muqassimah. Jadi tugasnya sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malaikat sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama mereka. Jadi sekali lagi Allah itu kadang bersumpah atas nama makhluk yang menunjukkan bahwasanya satu, Allah dalam keadaan sangat marah karena Allah seringkali didustakan. Allah dalam keadaan tidak nyaman, marah karena Allah yang punya sifat az-zahir, maha jelas, maha tampak, kok sampai tidak dikenali oleh makhluknya. Makanya Allah kemudian bersumpah sungguh-sungguh supaya meyakinkan kita sebagai manusia. Dalam tafsir juga disebutkan bahwa kalau ada sumpahnya Allah, maka informasi setelah sumpahnya Allah ini adalah informasi yang sangat penting bagi kita. Apa informasi yang penting? Kata Allah, innama tu'aduna lasadiq.
Sesungguhnya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh amat sangat benar. Allah menjanjikan melalui lisan Rasulullah, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam hadis yang lain, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang paginya, yang siangnya puasa Ramadan, kemudian malamnya qiyam Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dijanjikan Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Di antara kenikmatan surga itu adalah al-uyun, di mana surga di sana ada sumber-sumber mata air. Salah satu mata air yang terkenal adalah telaganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di surga nanti ada telaga, ada mata air. Yang mata air itu khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membaginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kepada yang berhak. Dan sifatnya haudin Nabi, ma'u haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, air telaganya Rasulullah. Ini disifati dalam sebuah hadis yang menjadi doa ketika kita setiap wudu, yaitu apa? Orang yang meneguk satu tegukan dari air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah merasa kehausan untuk selama-lamanya. Ini sifat air telaganya Rasulullah. Dan ini ada di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga yang ada mata air, yang ada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kita kira-kira sudah masuk dalam kriteria yang mendapatkan tiket surga yang ada mata air telaganya Rasulullah SAW atau belum? Yang sore hari ini kita akan pastikan. Kalau sudah, kita syukuri, kemudian kita istiqomah sampai dengan akhir hayat kita supaya tiket kita ini tetap ada di dalam tangan kita. Kalau belum, maka mumpung kita masih diberikan kesempatan Ramadan untuk melatih diri kita supaya di 11 bulan yang akan datang itu sudah terbiasa, sehingga apa? Kita mendapatkan tiket masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu dari beberapa kriteria orang yang mendapatkan tiket itu adalah disebutkan di dalam ayat berikutnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Satu syarat di antara orang yang bertakwa yang mendapatkan privilege, undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, tiket khusus adalah kanu, yaitu mereka, kata Allah. Mereka yang bagaimana? Qalilan, yang sedikit sekali, minal laili, di malam hari, ma yahja'un, meletakkan lambungnya di tempat tidur. Jadi sekali lagi, di antara tiket atau syarat mendapatkan undangan Allah, tiket mendapatkan surganya Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit sekali ketika malam hari meletakkan lambungnya di atas tempat tidur. Kita ini masih
kebanyakan enak-enakan di tempat tidurnya dibandingkan dengan qumil laila illa qalila. Dalam surat Al-Muzammil disebutkan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Kalau khitabnya orang yang berselimut itu dulu baginda Rasulullah SAW yang dalam keadaan masih berselimut karena takut kedatangan malaikat Jibril. Karena baru pertama kali kenal dengan beliau Jibril alaihissalam, begitu takutnya, saking takutnya kemudian rebahan berbaling diselimuti oleh istrinya itu Khadijatul Kubra. Lalu turun perintah ayat berikutnya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah di malam hari illa qalila, kecuali sedikit saja. Nah, makna daripada ya ayyuhal muzammil ini tentu bukan hanya kepada Rasulullah SAW saja, tetapi bagi kita yang seringkali hari-harinya sering kita lebih banyak diselimuti dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Diselimuti dengan enaknya spring bed kita, diselimuti dengan enaknya hangatnya selimut kita, diselimuti dengan nafsu-nafsu kita, diselimuti dengan dunia yang senantiasa sering melupakan kita. Maka diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang yang berselimut dunia, yang berselimut keenakan, qum, bangunlah al-laila di malam hari illa qalila, kecuali hanya sedikit yang bisa kita gunakan untuk tidur. Jadi kalau teorinya Quran, qumil laila illa qalila itu satu, nisfahu awin qusminhu qalila. Jadi kalau teorinya Quran, malam itu misalnya 8 jam, itu nisfahu dibagi 2, 50-50. Separuh untuk kita istirahat, separuh haknya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau teorinya Quran. Panjenengan bisa lihat di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Sedikit yang bagaimana? Kata Allah, ya sudah 50-50 lah. Untuk kamu separuh, untukku separuh, kata Allah. Auzid alaih, atau ditambahilah yang untuk Allah dan diperkecil untuk kita. Nah, ini standar Quran. Kalau standar hadis perilaku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu hadis yang diriwayatkan Aisyah ummul mukminin mensifati qiyamul lailnya baginda Rasulullah itu, kata Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau qiyamul lail, kalau bangun di malam hari, jangan ditanya tentang panjangnya, jangan ditanya tentang bagusnya bacaan beliau. Bahkan kata Aisyah ummul mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya itu bengkak-bengkak saking lamanya berdiri beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking lamanya berdiri itu sampai kakinya itu membengkak, membesar karena lama. Ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dibebaskan dari dosa? Bukankah engkau telah dijanjikan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban unik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah saya enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Telah dijanjikan surga, telah dibebaskan dari dosa-dosa, maka tidak patut bagiku kecuali hanya bersyukur kepada Allah. Dan di antara syukurnya adalah menghidupkan malam-malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini juga sama. Kalau pengen derajatnya mulia di hadapan Allah, kata Allah di dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbaka maqaman mahmuda. Jadi bangun di malam hari tahajud, maka insyaallah akan ditempatkan maqaman mahmuda, di tempat yang mulia, baik di dunia maupun
di akhir. Jadi teman-teman hadirin ikhwan dan akhwat fillah, ini adalah tuntunan Al-Qur'anul Karim. Inilah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan kemudian diberikan oleh Allah malam, kemudian malamnya kita habiskan untuk tidur, habiskan untuk begadang yang tidak ada manfaatnya. Bahkan sekarang ini lagi zamannya, zaman kafe-kafe itu menjamur di mana-mana 24 jam. Anak-anak kita, generasi kita ini sudah mirip generasi kalong. Tahu kalong, Mas? Kalong itu kalau siang tidur, kalau malam begadang. Ini generasi kita hampir mirip dengan generasinya kalong. Ini harusnya kita mulai hatinya dilembutkan dengan Al-Quran. Tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita saja, Banyumanik, Tembalang yang dekat dengan kampus. Kafe-kafe itu begitu ramainya. Di depan rumah saya itu ada warung makan, itu 24 jam. Laki perempuan sampai pagi, kongko-kongko, ngobrol sana kemari, itu kuat. Tapi kalau disuruh untuk bermajelis semacam ini, rasanya panas pantatnya. Karena apa? Karena sudah mulai dibakar dengan panasnya api neraka, sehingga tidak betah berada di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Quran, majelis-majelis yang mengajarkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, kita ini termasuk orang yang terpilih, menjadi orang yang mudah untuk menerima Al-Quranul Karim, mudah untuk mendengar Al-Quranul Karim, mudah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan ini mari kita jadikan sebagai barometer kebiasaan kita di 11 bulan yang akan datang. Jadi sekali lagi, di antara karakter barometer pertama orang yang mendapatkan surganya Allah adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang sedikit sekali di malam hari untuk merebahkan atau meletakkan lambungnya di tempat tidur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tahu tentang kondisi fisik dan kemampuan umat. Yang umatnya ini kalau disuruh standar Quran yang 50-50, beliau tahu kita ini berat kalau bangun malam. Beliau tahu kita sangat berat untuk meninggalkan nikmatnya tidur. Maka baginda Rasulullah SAW yang tahu tentang kondisi kita, kelemahan kita, sibuknya kita, maka beliau baginda Rasulullah SAW itu ngasih solusi supaya kita masih tetap tergolong kanu qalilan minal laili ma yahja, supaya kita tetap masih digolongkan sebagai qumil laila illa qalila, orang yang bangun di malam hari kecuali sedikit yang untuk tidur. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya jama'atan wa man shallal subha jama'atan faka'annama ahyal lail kullu. Nah, ini yang harus kita camkan. Kalau kita merasa bangun malam berat, tahajud juga berat, apalagi kata Allah 50-50, yang separuh untuk Allah, separuh untuk kita, masih berat. Rasulullah SAW masih ngasih solusi untuk kita. Kata Nabi, barang siapa yang sholat isya
dan sholat isya-nya berjamaah dan berjamaahnya di masjid. Dilanjutkan dengan subuh dan subuhnya berjamaah dan jamaahnya di masjid. Faka'annama ahyal lail kulluhu, maka seakan-akan dia berqiyamul lail, bertahajud semalam suntuk. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minimalnya saudara-saudaraku sekalian, ikhwan, akhwat fillah, jangan tinggalkan sholat jamaah, khususnya isya dan subuh. Karena ini diantara karakter mukmin, karakter muttaqin, karakter ahli surga. Tidak meninggalkan qiyamul lail. Kalaupun tidak qiyamul lail, jaga sholat isya dan jaga sholat subuhnya dengan berjamaah. Ini kalau kita pengen mendapatkan tiket innal muttaqina fi jannati wa uyun, orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang salah satu nikmatnya di dalam surga ada mata air yang mengalir. Jadi sekali lagi kami mengingatkan diri kita sendiri dan juga jamaah, ayo kita ramaikan masjid untuk jamaah, khususnya salat isya, salat subuh. Karena dengan kita sholat isya, sholat subuh berjamaah di masjid, dicatat oleh Allah dia seakan-akan qiyamul lail semalam suntuk. Ini yang pertama. Kemudian karakter yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri orang yang bertakwa yang mendapatkan tiketnya surga itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung malam. Setelah kita tahajud, penghujung malam itu adalah waktu-waktu ketika kita sahur. Wabil ashari, dan ketika kita sedang berada di waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu sahur itu sa'atun mustajabah. Sa'atun, yaitu waktu di mana Allah mengijabah doa-doa kita. Saat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Saat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan istighfar kita. Maka setelah kita lepas dari makan sahur, jangan sia-siakan. Satu saat itu adalah saat yang istimewa, dan ini adalah di mana saat Allah memberikan tiket kepada kita, yaitu orang yang menggunakan waktu-waktu sahur untuk istighfar. Jadi sambil menunggu subuh, kita hadir di masjid, datang ke masjid, tidak usah banyak yang kita ucapkan kecuali memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu, kita sela-sela dengan sholat taubat. Masih ada waktu lagi, ditambah lagi istighfar. Istighfar terus. Sholat taubat di waktu-waktu sahur ini adalah hal yang sangat penting. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kurikulum kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita sudah dibangunkan oleh Allah untuk sahur, tapi cuma untuk makan saja, untuk minum saja, untuk kekuatan fisik kita saja. Tapi untuk kekuatan mental kita tidak isi. Di antara kekuatan mental itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan di dalam harta-harta mereka, haqqul lis-sa'il, ada haknya orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan juga ada haknya orang yang tidak mampu tetapi menjaga diri, menjaga muru'ah, menjaga kewibawaannya
sehingga dia tidak meminta-minta. Nah, ini harus punya kesadaran. Kita ketika diberikan oleh Allah rizki apapun, apakah rizki yang melekat di tubuh kita atau rizki yang berupa harta, harus punya kesadaran bahwasanya di dalam rizki yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam harta kita ada hak-haknya orang lain. Dalam tubuh kita misalnya kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita ada haknya orang lain. Haknya apa? Pandanglah orang lain itu dengan pandangan kasih sayang. Pandanglah orang lain itu dengan pandangan penuh optimisme. Pandanglah orang lain dengan pandangan yang lembut. Jangan memandang orang lain dengan pandangan yang sinis. Ini karena apa? Kita dikasih harta oleh Allah, mata ada hak orang lain. Orang lain punya hak terhadap mata kita. Diberikan pandangan yang sejuk, jangan pandangan yang sinis. Ketika kita diberikan mulut oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut kita ada haknya orang lain. Bukan berarti kemudian ini kan mulut gue sendiri, mulut saya sendiri, mau ngomong apa terserah, mau membuli orang terserah, nggak boleh. Mulut kita adalah harta yang diberikan oleh Allah, ada hakul lisain au mahrum, ada haknya orang lain, baik diminta maupun yang tidak diminta. Jadi jangan kita lantas punya mulut kita sendiri, mau ngomong apa saja terserah kita, terserah gue, tidak bisa. Karena ada haknya orang lain. Berikanlah haknya orang lain terhadap mulut kita dengan lisan yang baik, tutur kata yang lembut, berbicara yang baik. Bahkan panduan baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ucapkanlah yang baik, kalau tidak bisa maka diam. Bahkan mulut kita ini termasuk barometer iman. Kata baginda Rasulullah SAW, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, coba timbang ukur lisannya. Kata Nabi, "Fal yakul khairan aw liyasmut." Berkatalah, berbicaralah yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Ini mulut kita, ada haknya orang lain, sehingga orang lain berhak mendapatkan nasihat dari kita. Orang lain berhak mendapatkan ucapan yang baik dari kita. Jangan orang lain hanya mendapatkan cacian dari kita, bulian dari kita, atau ucapan-ucapan yang hoak dari kita. Ini namanya kita tidak memberikan haknya mereka terhadap lisan kita. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikutip di dalam kitab Al-Azkar Nawawiyah, beliau memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Kata Al-Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, "I'lam yang bagi li kulli mukallafin ay yahfaza lisana min jami'il kalam." I'lam, seyogianya, seharusnya, wajib bagi kita. Yang bagi li kulli mukallafin, wajib bagi orang yang mukallaf, orang yang dewasa, orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wajib apa? Ayyafadha lisanah, menjaga lisannya, min jami'il kalam, dari semua perkataan apapun. Illa kalaman tazoharat maslahah, kecuali ucapan-ucapan yang sudah jelas-jelas ada manfaatnya, ada kebaikannya, baru kita ngomong, baru kita bicara. Itu Imam Syafi'i. Bahkan kata beliau, iza stawa, andai kata sama, ketika diukur, ketika ditimbang, kalau kita ngomong ada kebaikannya, kalau kita diam juga ada kebaikannya, sama. Kalau ditimbang sama. Kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, fasunnatuhul imsak, maka masih lebih baik diam. Kalau 50-50 antara kebaikan dan madharatnya, itu saja masih utama diam. Apalagi yang jelas-jelas ucapan mencaci, ucapan membuli, fitnah,
hoak dan lain sebagainya. Ini jelas-jelas adalah perkataan yang bukan mencirikan sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, cirinya orang yang bertakwa diantaranya adalah wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, dan di harta-harta mereka ada haknya orang yang meminta, ataupun orang yang menjaga diri dari muruahnya, dari kewibawaan, meskipun dia tidak mampu, dia tidak mau minta-minta. Itu ada haknya mereka. Makanya meskipun orang lain tidak minta nasihat kepada kita, ya kita kasih nasihat. Karena apa tadi? Ada al-mahrum, orang mungkin malu minta nasihat kepada kita. Nah, kita tahu, oh mereka butuh nasihat, kita nasihat. Oh mereka butuh pengetahuan, kita kasih pengetahuan. Oh mereka butuh ilmu, kita share bagi ilmu pemahaman kita. Jadi jangan kepada orang yang meminta saja, as-sa'il wal mahrum pun punya hak. Mereka kadang-kadang menjaga diri, meskipun belum makan, diem aja, nggak berani mengungkapkan atau minta atau pinjem. Ini namanya orang yang mahrum. Ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun hartanya, baik yang melekat di tubuh kita maupun yang berupa harta, kita harus punya kesadaran bahwa semua itu ada haknya orang lain, baik orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Saya kira itu untuk kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya